Hai teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan kami dari kelompok 4, ruang 511 ingin mempresentasikan tentang sistem informasi bea cukai dalam impor barang. Pertama-tama perkenalan dulu nih yang kelompok kami. Yang pertama dari sebelah kanan ya. Nama saya Fitriyanti. Nama saya Muhammad Ibrahim Akbar. Nama saya Danita Tirtani Maya Makrani. Saya Danita Madina. Saya Putri Maharani. Oke, yang pertama mengenai sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi orang, proses, algoritmik, data, dan teknologi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bea cukai. Direktorat Jenderal Bea Cukai adalah nama dari sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabaian. Seiring dengan era globalisasi, bea dan cukai sering menggunakan istilah customs. Bea dan cukai didirikan pada tanggal 1 Oktober 1946 di Indonesia dan didirikan oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas penyelenggaraan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, pengakuan, penegak hukum, dan pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara atau luar negeri ke dalam wilayah pabean negara lain. Selanjutnya, mengapa perdagangan impor dan ekspor harus melalui bea cukai? Yaitu melindungi masyarakat terhadap dampak negatif dan berbahaya dari luar masuknya barang ekspor impor, yang mana barang tersebut dilarang atau dibatasi. Membatasi dan mengawasi peredaran barang tertentu yang sifatnya membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban umum, dan kenyamanan masyarakat. Selanjutnya, proses importasi menentukan barang yang akan diimpor, mencari indentur untuk impor, mencari informasi pemasok secara lengkap, memastikan LOC sampai kepada penerima barang impor di pelabuhan impor, menyerahkan barang-barang tersebut kepada pemesan atau tidak jika barang tersebut ingin dijual belikan sendiri. Selanjutnya, ada proses impor, umumnya adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Kegiatan impor barang khusus dilakukan dengan cara mengisi form pemberitahuan impor barang khusus secara manual. Kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara langsung di dalam form tersebut. Proses dokumentasi dan pengarsipan dokumen PIBK yang telah selesai diproses dilakukan secara manual, bahkan dokumen PIBK tidak berdokumentasi. Sehingga untuk mencari suatu dokumen harus dicari tahu satu persatu dari sekumpulan dokumen di dalam gudang. Laporan impor barang khusus dan penerimaan dari kegiatan impor barang khusus tersebut harus dilaporkan secara periodik, dan untuk membuat laporan tersebut dilakukan secara manual dengan menuliskannya ke dalam bentuk file Microsoft Excel. BCTMP Soekarno-Hatta merupakan suatu kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai yang mengalami masalah khusus PIBK. Maka diperlukan suatu sistem informasi pemberitahuan impor barang khusus atau PIBK. Sistem dikembangkan dengan menggunakan metodologi waterfall yang terbagi atas 7 tahap, yaitu definisi kebutuhan sistem, definisi kebutuhan software, analisis perencanaan sistem, implementasi, serta integritas dan pengujian sistem dan pengoperasian sistem. Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan dipadukan dengan database MySQL. Sistem yang dikembangkan perlu diuji dengan pengujian black box dan white box sehingga hasil perkembangan dapat sesuai dengan yang telah diharapkan. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.